Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Saputra, kelas 21, nomor induk mahasiswa 1963 2010 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik yang di bagian B, kualitas pelayanan publik. Definisi kualitas. Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak. Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi, berarti kualitas tersebut hal yang dimaksud dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika persyaratan tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan tidak baik. Dengan demikian, untuk menentukan kualitas diperlukan indikator. Karena spesifikasi yang merupakan indikator harus dirancang, berarti kualitas secara tidak langsung merupakan hasil rancangan yang tidak tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau ditingkatkan. Mutu sebenarnya tidak dapat diukur karena merupakan hal yang maya dalam kurung imajiner. Jadi bukan suatu besaran yang terukur. Oleh sebab itu, perlu dibuat indikator yang merupakan besaran yang terukur demi untuk menentukan kualitas baik produk maupun jasa. Berbagai upaya dilakukan untuk membuat indikator yang terukur dan cocok bagi masalah penentuan kualitas sedemikian rupa sehingga pembuatan produk atau pelayanan jasa dan pengaturan kualitasnya dapat terjamin terlaksanaan. Kualitas menurut Pandi Jiptono dalam kurung 2004.2 tutup kurung adalah 1. Kesesuaian dengan persyaratan atau ketentuan. 2. Kecocokan untuk pemakaian. 3. Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan. 4. Bebas dari kerusakan. 5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat. 6. Melakukan segala sesuatu cara benar semenjak awal. 7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Quality menurut Montgomery dalam Supramto tahun 2001. The extent to which products meet the requirement of people who ask them. Jadi suatu produk, apakah itu bentuknya barang atau jasa, dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya, pelayanan servis oleh beberapa penulis mendefinisikan pelayanan sebagai suatu perbuatan, deed, suatu kinerja, performance, atau suatu usaha, effort, warela, dalam kurung 1997.218 kurung. Definisi pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler tahun 1995 serta Blom tahun 1981 antara lain memiliki ciri-ciri seperti tidak prosedural, birokratis, terdistribusi dan terdesentralisasi serta berorientasi kepada pelanggan. Sinambela dan kawan-kawan dalam kurung 2006.26 mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari 1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Kasmir dalam kurung 2005.231 kurung mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Zetam dan Haywood Farmer dalam Warela 1997.217 mengatakan ada 3 karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu intangibility,
heterogeneity, dan inseparability. Intangibility berarti bahwa pelayanan pada dasar bersifat performance dan hasil pengalaman dan bukan hanya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba, dan dites sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan. Heterogeneity berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performance sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya, bahkan dari waktu ke waktu. Inseparability berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Konsekuensinya, di dalam industri, pelayanan kualitas tidak direkayasa ke dalam produksi di sektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dan penyedia jasa. Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. Kalau ini dilakukan, paling tidak organisasi atau instansi yang bersangkutan sudah punya concern pada pelanggannya. Pada akhirnya bisa jadi berusaha maksimal untuk memenuhi kepuasan pelanggan yang dilayani. Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan. Luqman tahun 1999 menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas prima sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan eksternal dari perspektif pelanggan lebih utama atau lebih didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas. Sementara itu, Gerson dalam kurun 2002.255 menyatakan pengukuran kualitas internal memang penting, tetapi semua tidak ada artinya jika pelanggan tidak puas dengan yang diberikan. Untuk membuat pengukuran kualitas lebih berarti dan sesuai, tanyakan kepada pelanggan apa yang mereka inginkan yang bisa memuaskan mereka. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kedua sudut pandang tentang pelayanan itu penting, karena bagaimanapun pelayanan internal adalah langkah awal dilakukannya suatu pelayanan. Akan tetapi pelayanan tersebut harus sesuai dengan keinginan pelanggan yang dilayani. Artinya, bagaimana upaya untuk memperbaiki kinerja internal harus mengarah atau merujuk pada apa yang diinginkan pelanggan dalam kurung eksternal. Kalau tidak demikian, bagaimanapun performa suatu organisasi, tetapi kalau tidak sesuai dengan keinginan pelanggan atau tidak memuaskan, citra kinerja organisasi tersebut akan dinilai tetap tidak bagus. Oleh karena pertama-tama penting untuk mengetahui kualitas pelayanan dari perspektif pelanggan. Selain agar organisasi tersebut survive, juga agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi. Serviqual ini asal mulanya dari dunia bisnis, walaupun kemudian tidak sedikit diadopsi untuk organisasi publik. Walaupun konsep tentang service quality yang dikemukakan para ahli tersebut secara universal tidak seragam, tetapi semua itu dapat menambah pemahaman secara mendalam tentang serviqual tersebut. Salah satu teori tentang serviqual yang banyak dikenal adalah serviqual yang dikemukakan oleh Zaitam Parasuraman Berry tahun 1990. Menurut Zaitam, keputusan seseorang konsumen untuk mengonsumsi atau tidak mengonsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Dengan kata lain, baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan provider penyedia layanan tergantung persepsi konsumen atau pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara kepuasan konsumen dengan kualitas pelayanan. Menurut Zaitam Parasuraman Berry tahun 1990, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 5 dimensi. Kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen kelima dimensi tersebut adalah yaitu 1. Tangibles, kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 2. Reliability, kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. 3. Responsiveness, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 4. Asuransi, kemampuan kenamaan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Empati,
Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. Pada dasarnya, teori tentang Serpikol dari Zittam, walaupun berasal dari dunia bisnis, tetapi dapat dipakai untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Kriteria kualitas pelayanan. Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kualitas pelayanan publik dengan mengacu pada Kepmen PAN nomor 81 tahun 1993 sebagai berikut. 1. Kriteria kuantitatif. 1. Kederhanaan, yaitu bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, tepat, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan. 2. Kejelasan dan kepastian, yaitu mencakup A. Prosedur atau tata cara pelayanan, B. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, C. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang untuk bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, D. Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, E. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 3. Keamanan, yaitu bahwa proses hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. 4. Keterbukaan, yaitu prosedur atau tata cara, persyaratan, satuan kerja atau pajak penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib ditransformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 5. Efisiensi, yaitu bahwa A. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sarana pelayanan yang tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. B. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. 6. Ekonomis, yaitu bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan A. Nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran. B. Kondisi atau kemampuan masyarakat untuk membayar. C. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Keadilan, yaitu bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kriteria kuantitatif. 1. Jumlah warga atau masyarakat yang meminta pelayanan per hari, per bulan, atau per tahun, serta perkembangan pelayanan dari waktu ke waktu apakah menunjukkan peningkatan atau tidak. 2. Lamanya waktu pemberian pelayanan. 3. Rasio atau perbandingan antara jumlah pegawai atau tenaga yang ada dengan jumlah warga atau masyarakat yang meminta pelayanan untuk menunjukkan tingkat produktivitas kerja. 4. Penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan. 5. Frekuensi keluhan dan atau pujian dari masyarakat mengenai kinerja pelayanan yang diberikan, baik melalui media massa maupun melalui kotak saran yang disediakan. Penilaian 6. Penilaian fisik lainnya. Misalnya kebersihan dan kesejukan lingkungan, motivasi kerja pegawai, dan lain-lain aspek yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja pelayanan publik. Kepmen PAN nomor 58 tahun 2002 lebih komprehensif dari Kepmen PAN nomor 81 tahun 1993. Kepmen PAN nomor 58 tahun 2002 menyebut 7 dimensi pengukuran, juga membuat metode penilaian termasuk kuesioner untuk melakukan survei form B dan kuesioner untuk melakukan observasi form A. Sedangkan Kepmen PAN nomor 81 tahun 1993 hanya sampai pada dimensi pengukuran. Kepmen PAN nomor 58 tahun 2002 memuat 7 dimensi yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik instansi pemerintah serta BUMN atau BUMD. Ketujuh dimensi tersebut masing-masing dikembangkan menjadi 2 pertanyaan, sehingga terdapat 14 pertanyaan yang ada dalam kuesioner dalam Kepmen PAN tersebut. Setiap satu dimensi ada 2 item pertanyaan. Ketujuh dimensi pelayanan publik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kesederhanaan prosedur pelayanan, yaitu mencakup apakah telah tersedia prosedur tetap atau standar operasional pelayanan dalam kurung SOP. Apakah tersedia prosedur pelayanan secara terbuka? Bagaimana dalam pelaksanaannya? Apakah telah dilaksanakan secara konsisten? Bagaimana
tingkat kemudahan dalam mendukung kelancaran pelayanan. Ada 2 item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu A. Kemudahan atau kecepatan prosedur dalam pelayanan. B. Kesulitan mengurus pernyataan dalam pelayanan. 2. Keterbukaan informasi pelayanan, yaitu mencakup apakah ada keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya pelayanan. Apakah dengan jelas dapat diketahui masyarakat. Apakah terdapat media informasi termasuk petugas yang menangani untuk menunjang kelancaran pelayanan. Ada 2 item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu A. Keterbukaan mengenai prosedur, persyaratan, biaya dalam pelayanan. B. Keterbukaan sikap petugas dalam memberi pelayanan. 3. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup apakah variabel waktu pelayanan, pelaksanaan, dan biayanya. Apakah waktu yang digunakan dalam proses pemberian pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah biaya yang dipungut atau bayar oleh masyarakat sesuai dengan tarif atau biaya yang ditentukan. Ada 2 item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini. A. Ketepatan waktu penyelesaian. B. Kesesuaian biaya yang dibayar dengan tarif resmi. 4. Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan meliputi aspek cara kerja pelayanan. Apakah cepat atau tepat? Apakah hasil kerjanya rapi, baik, benar, atau layak? Ada 2 item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu A. Kepuasan terhadap mutu produk pelayanan. B. Kemudahan dalam mengurus pelayanan. 5. Tingkat profesional petugas, itu mencakup bagaimana tingkat kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai sikap, perilaku, dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan. Apakah ada kebijakan untuk memotivasi semangat kerja para petugas. Ada 2 item pertanyaan yang dimukakan dari variabel ini, yaitu A. Sikap dan semangat kerja petugas dalam menangani pelayanan. B. Ada tidaknya praktik pungli yang dilakukan petugas. 6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, yaitu mencakup bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan. Pengelolaan berkas, apakah dilakukan dengan tertib, apakah terdapat moto kerja, dan apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik, serta kebijakan setempat yang mendorong motivasi dan semangat kerja para petugas. Ada 2 item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu A. Cara petugas mengolah dan menyimpan dokumen atau berkas pelayanan. B. Ketersediaan fasilitas penunjang kelancaran kemudahan dalam pelayanan, misalnya telepon, media pengumuman, monitor TV, dan lain-lain. 7. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup keberadaan dan fungsinya, bukan hanya penampilannya, tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana atau fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan, dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan. Ada 2 item pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu A. Kenyamanan konsumen atas kualitas pelayanan yang ada seperti ruang tunggu atau AC, tempat duduk, dan toilet. B. Ketertiban dan kebersihan lingkungan kerja di instansi pelayanan. Selanjutnya, tahun 2004 keluar lagi Kemenpan nomor 25 tahun 2004 selain mencantumkan kuesioner untuk melakukan survei, juga mencakup langkah-langkah penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Satu hal lagi yang tidak diatur dalam ketetapan Menpan sebelumnya adalah bahwa Kemenpan nomor 25 tahun 2004 menetapkan jumlah responden minimal 150 orang yang dipilih secara acak. Kemenpan nomor 25 tahun 2004 menetapkan 14 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM, yang kemudian diimplementasikan ke dalam 14 kuesioner pertanyaan. Ke-14 tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari kemudahan dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan, nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab. 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsisten waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 7. Kecepatan pelayanan,
yaitu target waktu pelayanan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan yang tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani. 9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh masyarakat. 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Setelah melihat ketetapan atau aturan yang dibuat bagi pelayanan publik di Indonesia, sekarang kita lihat sedikit bagaimana kebijakan yang dibuat untuk pelayanan publik di Amerika Serikat. Presiden Clinton menyatakan bahwa Osborne dan Plastaric dalam Warela tahun 2004, the standard of quality for service provided to the public scope. B. Customer service equal to the best in business. Beberapa kelengkapan untuk menjamin kualitas pelayanan bagi standar pelanggan antara lain. 1. Standar pelayanan pelanggan berupa standar kualitas. 2. Customer redress, yaitu usaha memberikan kompensasi pada pelanggan apabila standar pelayanan tidak tercapai, biasanya dalam bentuk uang. 3. Quality guarantees, yaitu komitmen organisasi untuk mengembalikan uang pelanggan atau memberikan pelayanan baru secara bebas apabila pelanggan tidak merasa puas dengan pelayanan tidak terima. 4. Quality inspector, yaitu suatu tim yang terdiri dari para profesional maupun tokoh masyarakat yang memberikan pelayanan publik dan memberikan ranting terhadap kualitasnya dapat dilakukan secara anonim. 5. Customer complaint secara sistem, yaitu memeriksa dan menganalisis keluhan pelanggan, memberikan respon yang sesuai dan menciptakan metode di mana organisasi dapat belajar dari keluhan tersebut untuk meningkatkan pelayanan. 5. Ombudsman, yaitu membantu pelanggan memecahkan perselisihan mereka dengan penyedia jasa serta mendapatkan pelayanan atau informasi yang diperlukan apabila mereka tidak puas dengan respon organisasi terhadap keluhan-keluhan mereka. Mengapa publik dari sektor pelayanan publik instansi pemerintah juga harus dipuaskan layaknya sektor privat agar kinerjanya bagus? Barata dalam kurung 2002.216 menyebut kalau itu yang ditanyakan, jawaban biasa, karena konsumen publik harus dipuaskan untuk memberikan andil dalam rangka menyejahterakan rakyat sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau harus memuaskan publik karena mereka telah membayar pajak atau karena mereka adalah warga negara yang berhak atas pelayanan tertentu dari pemerintah. Masyarakat adalah warga negara yang berhak atas pelayanan tertentu dari pemerintah seperti dikemukakan Barata tersebut tampaknya sejalan dengan paradigma baru dalam administrasi publik, yaitu The New Public Service yang dicetuskan oleh Dan Hart tahun 2003. The New Public Service NPS merupakan suatu paradigma baru dalam administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dan Hart tahun 2003 menyatakan bahwa NPS lebih diarahkan pada demokrasi private and citizen daripada market competition and customer seperti pada sektor privat. Beliau menyatakan bahwa public servant do not deliver customer service, they deliver demokrasi. Oleh sebab itu, nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma berdasarkan pada lapangan administrasi publik. NPS memberikan pengertian bahwa pemerintah bergerak bukan layaknya sebuah bisnis, tetapi sebagai sebuah demokrasi. Aparatur pelayanan publik bertindak atas dasar prinsip-prinsip dan pembaharuan komitmen dalam mengekspresikan prinsip dalam kepentingan publik, proses pemerintahan dan mencurahkannya dalam prinsip kewarganegaraan yang demokratis. Sebagai akibat dari hal tersebut, aparatur pelayanan publik akan belajar keahlian-keahlian baru dalam pelaksanaan kebijakan dan penggunaan
menyadari bahwa dan menerima kompleksnya tantangan yang mereka hadapi dan memperlakukan anggota para pelayanan publik dan warga negara dengan rasa hormat dan harga diri mereka. Para administrator menyadari bahwa mereka harus banyak mendengar publik daripada memberitahu, melayani daripada mengendalikan. Publik dan para pejabat publik bekerja sama menetapkan dan mengarahkan masalah bersama dalam bekerja sama yang paling menguntungkan. Inilah yang dikatakan Den Haag sebagai perilaku dan keterlibatan baru dalam pergerakan administrasi publik, yang disebutnya sebagai the new public service. Pengertian Den Haag bahwasanya aparatur pelayanan publik harus banyak mendengar daripada memberitahu dan melayani daripada menyetir atau mengendalikan. Tersebut bisa juga dipahami bahwa walaupun NPS orientasinya publik bukan pelanggan keinginan, publik juga masih menjadi perhatian sebagaimana layaknya pelanggan dalam dunia privat. Itu tersirat dari kata aparatur publik seharusnya banyak mendengar listening dan melayani serving daripada memberitahu telling dan mengendalikan steering. Lebih dari itu, ide pokok dari New Public Service mengemukakan bahwa pelayanan publik tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi lebih fokus pada membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan antara warga citizen. Kalau di dalam New Public Management, pelayanan publik kepada warga negara lebih menggunakan mekanisme pasar dengan orientasi sebagai pelanggan customer yang sebelumnya diposkan. Maka Den Haag dalam The New Public Service memuat ide-ide pokok sebagai berikut. 1. Serve citizen, not customers. Kepentingan publik adalah hasil dari sebuah dialog tentang pembagian nilai daripada kumpulan dari kepentingan individu. Oleh karena itu, aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan, customer, tetapi lebih fokus pada pembangunan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan antara warga negara. 2. Seek the public interest. Administrasi publik harus memberi kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan, membagi gagasan dari kepentingan publik. Tujuannya adalah tidak untuk menemukan pemecahan yang cepat yang dikendalikan oleh pilihan individu. Lebih dari itu adalah kreasi dari pembagian kepentingan dan tanggung jawab. 3. Value citizenship over entrepreneurship. Kepentingan publik adalah lebih dimajukan oleh komitmen aparatur pelayanan publik dan warga negara untuk membuat kontribusi lebih berarti daripada oleh gerakan para manajer swasta sebagai bagian dari keuntungan publik yang menjadi milik mereka. 4. Think strategically as demokrasi, pertemuan antara kebijakan dan program agar bisa dicapai secara lebih efektif dan berhasil secara bertanggung jawab, mengikuti upaya bersama dan proses-proses kebersamaan. 5. Recognize that accountability is not simple. Aparatur pelayanan publik seharusnya penuh perhatian lebih baik daripada pasar. Mereka juga harus mengikuti peraturan perundangan dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar-standar profesional dan kepentingan warga negara. 6. Serve rather than steer. Semakin bertambah penting bagi pelayanan publik untuk menggunakan andil nilai kepemimpinan mendasar dan membantu warga mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan yang menjadi bagian mereka lebih daripada berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada petunjuk-petunjuk baru. 7. Value people and not just productivity. Organisasi publik dan kerangka kerjanya di mana mereka berpartisipasi dan lebih sukses dalam kegiatannya. Kalau mereka mengoperasikan sesuai proses kebersamaan dan mendasarkan diri pada kepemimpinan yang hormat pada semua orang. Seandainya ketujuh ide pokok dalam NPS tersebut benar-benar dapat dihayati dan diimplementasikan oleh aparatur pelayanan publik, rasanya pelayanan publik instansi pemerintah tidak kalah dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh sektor privat. Maka masalahnya sekarang adalah bagaimana para pejabat publik dan aparatur pelayanan publik dapat memahami dan menerima nilai-nilai dalam NPS tersebut. Kemudian bagaimana mengimplementasikan di lapangan sebagaimana keinginan publik yang harus didengar dan dilayani. Mengukur kinerja pelayanan publik instansi pemerintah agar diketahui tingkat kinerja pelayanan publiknya dapat dilakukan dengan banyak ukuran. Ada banyak variasi dalam upaya mendefinisikan service sektor publik.
Namun menurut Den Haag, suatu yang istimewa adalah dikembangkannya daftar ukuran yang komprehensif untuk pemerintah daerah seperti dikemukakan oleh Carson dan Schwartz dalam Den Haag dalam kurung 2003.261 tutup kurung. Ukuran yang komprehensif untuk circle vector publik tersebut sebagai berikut. 1. Convenience, kemudahan, yaitu ukuran tingkat di mana pelayanan pemerintah adalah mudah diperoleh dan didapat masyarakat. 3. Security, keamanan, yaitu ukuran tingkat di mana pelayanan yang telah disediakan membuat masyarakat merasa aman dan yakin ketika mereka menerimanya. 3. Reliability, keandalan, yaitu menilai tingkat di mana pelayanan pemerintah disediakan secara benar dan tepat waktu. 4. Personal attention, perhatian kepada orang, yaitu ukuran tingkat di mana aparatur pelayanan menyediakan informasi kepada masyarakat dan bekerja dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. 5. Problem solving approach, pendekatan pemecahan masalah. 6. Fairness, keadilan, yaitu ukuran tingkat di mana masyarakat percaya bahwa pemerintah diperlakukan sama untuk semua orang. 7. Fiscal responsibility, tanggung jawab keuangan, yaitu ukuran tingkat di mana masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah menyediakan pelayanan sebagaimana mestinya yang menggunakan uang secara bertanggung jawab. 8. Citizen influence, pengaruh masyarakat, yaitu ukuran tingkat di mana masyarakat percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang mereka terima dari pemerintah daerah. Apa yang telah dikemukakan adalah semuanya untuk mendapatkan pemahaman bahwa kualitas pelayanan, baik organisasi privat maupun birokrasi publik masing-masing tentu mempunyai ukuran-ukuran tersendiri dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal. Organisasi privat telah sejak lama memulainya, karena kalau tidak dapat memenuhi keinginan pelanggannya, mereka akan ditinggalkan. Organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada publik juga berusaha untuk memenuhi keinginan atau kepuasan warga atau masyarakat. Akan tetapi tidak hanya itu, organisasi publik mempunyai ukuran yang tentu ada sedikit berbeda dengan organisasi privat. Misalnya fairness, keadilan. Organisasi publik seharusnya memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang, tetapi organisasi privat dapat memberikan keistimewaan atau perbedaan pelayanan kepada pelanggannya. Oleh karena itu, menurut hemat penulis ukuran-ukuran untuk menilai kinerja pelayanan publik instansi pemerintah seharusnya ditambah dengan dimensi yang mencerminkan eksistensi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang konsep pelayanan, tentang kualitas pelayanan publik. Nah, contohnya gini, sekarang saya bekerja di pelayanan kesehatan. Sekarang ini kita ini dilanda COVID-19. Nah, dengan dilandanya COVID-19 ini, kebanyakan masyarakat masih takut untuk berobat ke puskesmas. Takutnya terinfeksi pula dengan virus COVID tersebut. Nah, terkadang masyarakat dia takut dengan COVID ini. Makanya dia kalau berobat harus ditahan-tahan dulu baru dia berobat, atau tidak penting kali jangan berobat. Itu contoh. Apalagi kita karena dilanda COVID ini, jadi pelayanan untuk kesehatan ini agak berkurang lantaran ada COVID ini. Jadi itulah sebagai contoh dan untuk melayani masyarakat. Dan fenomena di lapangan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif sebagaimana yang telah dikemukakan kepada masyarakat yang ingin berobat. Nah, fenomena di lapangan adalah memberikan pelayanan secara aman dan nyaman, tentram,
dan tidak berbelit-belit dalam urusan apapun, apalagi dalam kasus COVID-19 ini. Jadi untuk masalah COVID ini, tim medis mendengar adanya ODP langsunglah memberikan pelayanan dan rasa aman agar tidak terjadinya perselisih paham antara pasien yang ODP dengan warga sekitar dan tidak ketakutan ketika mendengar adanya ODP yang baru pulang dari daerah terjangkit. Itulah fenomena di lapangan, dan fenomena lainnya adalah memberikan rasa aman dan memperjelas bagaimana cara untuk prosedur-prosedur yang ada di dalam pelayanan puskesmas, yaitu ketika masyarakat berobat di puskesmas, apalagi dengan adanya kasus COVID ini, harus memakai masker ke dalam puskesmas, dan dimanapun ia berada, mau pasien ini keluar ataupun kemanapun ia pergi, harus memakai masker agar tidak tertular atau terinfeksi COVID tersebut. Karena di dalam puskesmas kalau tidak memakai masker tidak dilayani. Itulah dalam kesehatan kami mengikuti anjuran pemerintah harus memakai masker kemanapun, termasuk ia berobat. Dan ketika pun berobat, harus satu orang yang berobat ke dalam. Kalau pasiennya diantar, yang mengantarnya harus di luar, karena di dalam tidak bisa banyak-banyak agar tidak terjangkitnya COVID tersebut. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.